Tapi setelah 4 hari menikah, saya sudah tidak mau tidur satu ranjang karena suami saya hiperseks. Dia bisa melakukan hubungan seks selama 18 kali dalam satu hari sampai saya pendarahan. Aku udah feeling kalau aku mau dijadikan pelacur waktu itu pikirku ya. Terus dia bilang, kekerasan perempuan seolah diabaikan di negeri ini. Terbukti dari banyaknya kasus yang tak terselesaikan dan sedikit yang diadili. Kekerasan ini layaknya seperti fenomena gunung es saja. Tampak kecil di puncak, namun dasarnya tak terkira. Dari tahun ke tahun, selalu saja meningkat kasusnya. Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Atau kalau kita mau menelusuri, kasus ini sebenarnya tidak terbatas. Entah. Dari data Komnas Perempuan didapatkan tahun 2016 tercatat sejumlah 259.000 kasus. Tahun 2017 tercatat sejumlah 348.000 kasus. Tahun 2018 tercatat 406.000 kasus. Di tahun 2019 tercatat sejumlah 431.000 kasus. Dan pada episode kali ini, teman cerita akan membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dan inilah episode teman cerita spesial kasus kekerasan terhadap perempuan. Oke teman-teman cerita, di episode kali ini kita juga udah kedatangan nih teman yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Nah, pasti penasaran kan? Kita langsung kenalan aja yuk. Ya mungkin teman cerita kali ini bisa memperkenalkan diri dulu. jadi perkenalkan, nama saya Vivi, umur saya 27 tahun. Sekarang aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai mahasiswi di salah satu universitas Jakarta, dan saya juga aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat di Jakarta. Oke, halo Mbak Vivi. Mungkin tadi kan aku udah sempat mention tentang kekerasan gitu ya. Mungkin aku nanya dulu nih ke Mbak Vivi, definisi kekerasan menurut Mbak Vivi sendiri itu apa sih? Kayak gitu. Jadi kekerasan itu adalah sesuatu hal yang jelas itu tidak pernah kita inginkan. Yang kedua itu merasa sangat mengganggu diri kita, bahkan menyakiti. Gitu ya. Berarti kalau menurut Mbak Vivi ini kekerasan itu sesuatu yang nggak mungkin kita inginkan dan itu bersifat menyakiti. Dan mungkin kalau aku boleh nambahin, mungkin kekerasan menyakiti itu bisa dalam banyak hal ya Mbak. Mungkin ada kekerasan fisik, terus kekerasan mental, kekerasan verbal, dan pasti kita jelas kita nggak mau menerima itu gitu. Terus mungkin langsung aja nih Mbak Vivi, mungkin ada pengalaman nggak yang bisa mungkin diceritain ke teman-teman cerita di sini tentang kekerasan itu sendiri seperti itu? Sebenarnya banyak sih Kak kekerasan. Jadi dari ketika kita jadi anak, keluarga bisa menjadi pelaku kekerasan untuk diri kita gitu. Seperti dulu ya, semenjak saya mulai dari saya remaja aja kayak ayah saya selalu mengekang anak-anaknya untuk kamu jangan main gitu, terutama anak perempuan. Jadi kayak kita tuh dibatasi untuk kegiatan dan lain sebagainya. Padahal saya selama SMP kemudian SMK itu saya terlibat di OSIS, dan itu sangat banyak sekali kegiatannya ya kayak gitu, dan sering sekali pulang terlambat. Bahkan ketika pulang terlambat itu kita nggak jarang selalu dibilang Bapak, kamu tuh pulang sekolah ya harus pulang sekolah, nggak usah main. Kamu kalau misal sekarang main gede kamu mau jadi pelacur kayak gitu. Itu sering kali dilontarkan sama bapakku dulu. Itu terus menginjak usia SMA kelas 2, saya mendapat kekerasan seksual dari mantan pacar kakak saya. Terus waktu itu kemudian saya cerita sama kakak cerita sama ibu. Orang itu dicari sama kakak saya sama orang tua. Awalnya dia tidak mau mengakui bahwa dia telah melakukan itu terhadap saya, dan akhirnya kami dinikahkan. Jadi waktu itu pelaku pemerkosa itu dicari sama keluarga dan akhirnya ketemu, tapi pelaku tidak mau mengakui bahwa dia telah memerkosa saya dengan alasan suka sama suka. Padahal waktu itu saya nggak ngerti karena posisi habis minum, entah itu
teh, tapi saya nggak tahu itu bikin pusing dan lain sebagainya ya itu. Parahnya lagi saya dinikahkan dengan pemerkosanya. Ya. Yang saya sadari bahwa saat ini perilaku menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual atau pemerkosa itu salah gitu. Karena di situ akan menjadi konflik yang semakin parah di dalamnya, itu kan. Setelah saya menikah, setelah saya dinikahkan, waktu itu saya usia kurang lebih belum ada 18 tahun. Saya disuruh KB sama orang tua saya biar saya tidak hamil. Tapi setelah 4 hari menikah, saya sudah tidak mau tidur satu ranjang karena suami saya hiperseks. Ya, dia bisa melakukan hubungan seks selama 18 kali dalam satu hari sampai saya pendarahan, kayak gitu. Akhirnya di situ kami berpisah. Aku bekerja di beberapa pabrik waktu itu karena nggak lama gitu ya. Nah, setelah itu selang 3 bulan saya kembali lagi berkoneksi dengan suami saya. Akhirnya kita balikan, terus selang 2 minggu saya hamil. Nah, di situ juga tidak ada pengakuan bahwa itu anak dari dia. Dia berdalih bahwa bisa jadi itu anak orang lain karena kamu selama 3 bulan nggak dengan saya. Bisa jadi kamu berhubungan dengan orang lain, kayak gitu. Dan itu menjadi tekanan yang luar biasa untuk saya ya. Jadi waktu itu saya menganggap bahwa aduh gimana ya kalau sampai saya melahirkan tapi ayahnya tidak mengakui walaupun status kami legal suami istri, kayak gitu. Itu menjadi tekanan sekali. Sampai akhirnya segala bujuk rayu dan apapun saya lakukan biar dia mau menerima saya lagi gitu. Dan ternyata setelah saya tinggal dengan dia selama 1 bulan lebih, itu tidak ada perubahan. Dia tetap hiperseks, dia selalu memaksa saya, entah kondisi saya lagi sakit atau apa. Dan akhirnya saya nggak kuat lagi dan saya kembali ke orang tua. Nah, di orang tua itu juga ibu saya, kalau ibu sih oke ya, karena walau bagaimanapun naluri seorang ibu akan selalu menganggap anak. Tapi bapak saya yang bersifat keras itu tetap kayak menyalahkan saya, kayak gitu. Udah tahu kamu udah tahu suami kayak gitu masih dikejar, sekarang hamil, dia nggak tanggung jawab kan, kayak gitu. Walaupun maksudnya tidak tanggung jawab secara nafkah, lahir batin, kayak gitu. Dan itu memang benar. Jadi selama kehamilan saya itu saya hidup, maksudnya ikut orang tua, tapi saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, kayak gitu. Di usia 4 bulan itu saya bekerja di pabrik sarung tangan, terus berpindah ke industri rumahan, menjahit juga, terus itu dalam posisi hamil ya Mbak? Hamil, iya. Usia menjelang 4 bulan itu saya ikut jadi kuli bangunan di... Aduh, ini teman-teman cerita, aku dengar cerita Mbak Vivi ini kayak gila, ini Mbak Vivi tuh orangnya kuat banget. Bener-bener dari kecil, dimulai dari institusi informal terkecil keluarga tuh Mbak Vivi ini udah menerima kekerasan ya Mbak, itu secara verbal. Terus tadi dilanjut dari cerita-cerita dan pengalamannya Mbak Vivi ini tuh Mbak Vivi tuh kayak tahan banting banget gitu loh. Kayak aku denger ceritanya, aduh ini kayaknya aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya itu terjadi pada diriku kayak gitu sih Mbak. Terus hal-hal apa sih yang membuat Mbak Vivi ini bisa lepas dari hal itu dan akhirnya melanjutkan hidup? Kayak langkah-langkah apa aja yang solusi-solusi apa yang Mbak Vivi coba ambil untuk melanjutkan hidup seperti itu? Betul, jadi waktu itu ya aku kuat nggak kuat ya Kak? Kuat nggak kuat karena waktu itu karena waktu itu ya kita harus gimana caranya harus bertahan. Kalau kita ngelokro malah adanya cuma diinjek-injek aja kan gitu. Yang penting usaha. Ya waktu itu aku benar-benar jadi kuli bangunan di waktu pembangunan ring road di. Tapi emang boleh ya Mbak? Maksudnya di situ kan posisinya Mbak Vivi lagi mengandung. Tapi belum begitu kelihatan Kak, anak-anak pertama kan, kayak gitu. Yang ngangkat batu, ngangkat semen yang udah diaduk itu, kayak gitu. Terus habis dari situ karena usia udah semakin gede, kayak kamu hamil ya gitu. Sampai iya, hamil berapa bulan? 5 aku bilang. Kamu istirahat aja, terus sama mandornya nggak boleh, udah ketahuan kan, ketahuan hamil nggak boleh. Terus akhirnya aku pindah lagi kerja karena nggak nyerah ya. Aku kerja di Kompas, di PT sama gitu, ngeser, jadi nyisipin Alfamart apa kayak gitu. Itu sampai biasanya sore sampai malam jam 11, pulangnya lewat kuburan Cina.
kayak gitu sama bule aku dulu. Iya, terus habis itu belum menyerah sampai di situ. Usia 8 bulan waktu udah mulai ini ya, itu tuh aku ngerasa udah kayak nyeri-nyeri dan lain sebagainya. Terus aku ikut kerja bule aku di apa namanya, perumahan jadi pembantu gitu. Nah, tapi akhirnya itu juga nggak lama karena bosnya takut karena aku hamil, jalan jauh dan lain sebagainya. Terus karena jadi kayak keterbatasan ya, wanita hamil itu sulit sekali nyari kerja kayak gitu. Terus akhirnya oke, aku di rumah. Setiap kali ada permasalahan di rumah, aku yang selalu menjadi sasaran kayak gitu. Terus nyuci baju di rumah, itu pekerjaan domestik itu aku yang ngambil, kayak nyuci ini, karena aku sama ibu tuh kan hamilnya unda-undi, jadi dekatan waktunya. Iya gitu. Bahkan bapak waktu itu bikin sumur, aku sama ibu tuh narikin tanah tuh naik, perut kita besar-besar semua kayak gitu. Terus tapi ya udah ya, itu kita jalani dengan ya happy aja gitu. Ya walaupun kadang mengiris tapi masih tetap harus bertahan kayak gitu. Itu sampai saya hamil, saya melahirkan, suami pulang, tapi ya apa ya Mbak, itu juga kayak misal biaya persalinan itu dia juga nggak mau tahu, cuma nengok anaknya kayak gitu. Terus aku minjem uang kakak, nggak tahu ya nanti cara ngembaliin gimana, yang penting aku minjem uang dulu kayak gitu. Nah, suamiku tuh juga nggak tahu diri gitu, udah tahu dia nggak tanggung jawab, udah tahu maaf ya kayak kebutuhan nafkah itu dia juga nggak mencukupi kayak gitu. Itu terus baru 2 hari ya saya melahirkan, dia mau minta berhubungan seksual baru 2 hari dan saya nggak mau ya, saya menolak itu sampai saya teriak-teriak minta tolong sama orang di rumah lah, intinya biar itu nggak terjadi gitu ya. Saya kan jahitan Mbak, bisa hancur lah. Berarti emang bener-bener double peran banget ya Mbak Vivi, udah mengandung tapi juga bekerja kayak gitu. Iya itu. Terus anak saya usia berapa ya, 6 bulan 7 bulanan saya mulai bergerak lagi, mulai usaha kecil-kecilan, jualan sate usus ayam, itu sate usus itu dititipin di sekolah-sekolah, di angkringan, naik sepeda ontel itu swiss gitu. Terus habis itu semakin tumbuh kesini, akhirnya anak hampir 2 tahunan ya, anak akhirnya kan harus udah nggak susu lagi, udah nggak ASI. Akhirnya terpaksa aku kasih susu kaleng waktu itu, susu kental manis itu, karena kalau misal pikirku kalau misal aku udah nggak nyusuin anak, mungkin aku bisa kerja di pabrik atau di mana gitu ya. Tapi waktu itu aku memutuskan untuk kerja di industri rumahan ya, bikin baju, bikin jahit gorden apa gitu, ikut saudara sih sebenarnya. Tapi ternyata di situ saya juga menemukan ketidakadilan gitu. Saya nggak pernah mainan HP gitu, dibilang ada yang nggak suka, bilang mainan HP terus gini. Terus akhirnya seminggu saya kerja nggak digaji juga pernah kayak gitu. Terus akhirnya aku juga merasa sakit ya, karena aku butuh uang untuk anakku minum susu. Terus kadang ibuku juga kalau misal aku nerima uang, dia tahu terus dia nggak aku bagi juga agak gimana gitu sama aku. Mungkin karena aku setiap hari numpang makan dan lain sebagainya di rumah ya, walaupun anak, tapi kan sekarang kayak statusnya udah berbeda gitu. Pernah suatu saat anak saya nangis, waktu itu dia sakit virus Singapura. Dia pengen makan ceker ayam dan itu selalu aku inget ya. Terus bapakku nyuruh aku beli rokok, dengar anakku ngeringik kan pengen, itu kenapa anak nangis? Dia pengen makan sama ceker ayam Pak, aku bilang. Terus bapakku bilang, besok ya kamu kalau mau makan ceker ayam, kalau ibumu udah kerja. Itu sakit banget saya rasakan. Aku bingung harus gimana. Aku mau berpelukan dulu sama Mbak Vivi. Jadi setelah itu tapi tetap menggerutu ya di dalam hatiku, ya ampun kok bapak jahat banget sih bilang kayak gitu. Tapi aku beliin rokok, aku pulang, terus aku nata baju anakku, aku pergi aja dari rumah. Waktu itu pikiranku, mungkin itu hal yang terbaik ya, karena aku butuh refreshing dan butuh melupakan sejenak apa yang aku alami di rumah itu.
aku ke rumah saudaraku di daerah itu. Nah setelah di sana selang beberapa hari, tapi aku di sana diterima dengan baik, anakku juga, tapi tetap pasti ya, kayak misalkan aku numpang di rumah mbak nih, tetap pasti ada sesuatu ketidaknyamanan juga kan ketika ditumpangi gitu. Terus 3 hari kemudian aku dijemput sama bapak, ibu, keluarga, disuruh pulang sama kakakku yang laki-laki. Terus kakak laki-lakiku menawariku, kalau kamu pengen usaha atau kamu pengen ini, ke rumahku aja dulu gitu, beberapa hari di sana, kalau kerasan ya lanjut gitu. Iya, aku bilang. Terus akhirnya aku ke rumah kakakku yang laki-laki kan. Nah di sana istrinya yang nggak cocok. Nah padahal aku tuh udah melakukan di sana layaknya pembantu ya, nyuci, masak, nyuci baju dia kayak gitu. Tapi aku dengar percakapan kakakku perempuan dengan kakakku laki-laki, kakak ipar sama kakakku kandung ya maksudnya, itu bilang, wah kamu hebat ya sekarang udah bisa bawa orang lain lagi ke sini gitu, hebat kamu udah bisa ngasih makan lagi orang lain gitu. Terus dia bilang, aku tuh pakai bahasa Jawa boleh? Boleh. Kakakku bilang kayak gini, aku ya nek duwe anak ra mungkin tak izinke sampai minggat-minggat kayak gitu. Dulu kan aku pernah kabur dari rumah ya kak. Nah itu terus habis itu dia bilang, apa meneh Bali sampai diperkosa, terus ngerepotke keluarga sampai akhirnya nikah, cerai, saking ngerepotke keluarga meneh kayak gitu. Dengar ucapan itu aku udah nggak karu-karuan ya. Akhirnya paginya aku bilang kak, mas aku diterke balik wae gitu, aku pulang aja, aku daripada aku di sini membuat rumah tanggamu berantakan kayak gitu. Akhirnya aku pulang lagi. Terus selang 3 hari di rumah kakakku perempuan itu kan dia punya masalah dengan kandungannya, miskram gitu kan. Terus akhirnya aku telepon kakakku, kak gimana kondisimu saat itu, aku tanya gitu. Terus dia bilang, aku pendarahan lagi. Terus kamu butuh teman enggak gitu kan. Dia bilang ya boleh gitu kan. Terus akhirnya aku rolling sama ibuku untuk jagain dia, termasuk ya anggaplah kayak pembantu di rumah dia, yang jelas biar dia nggak ngapa-ngapain, biar kondisinya baik-baik aja kayak gitu. Nah setelah itu pas itu aku yang nunggu ya, karena anakku rewel, jadi aku tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah pagi-pagi. Nah waktu itu kakakku bangun pagi dan terus marah-marah. Dia bilang sama aku, kamu tuh ngapain di sini? Cuma tiduran gitu. Kamu tuh di sini tuh bantuin aku. Nek misal mama di sini aja pagi udah beres semua. Nah kamu bisa apa? Anakmu malah rewel terus, ganggu kayak gitu. Terus dia nyari sambal, mana sambal gitu. Kan semalam nyambel korek ya, nyambel korek dari bahan-bahan mentah gitu. Terus aku buang kan sambal semalam. Kamu tahu nggak sih, sambal cabai itu beli pakai uang gitu. Kalau kamu tuh nggak punya uang ya kamu nggak usah buang-buang makanan kayak gitu. Terus anakku langsung aku bawa ke kamar mandi, aku mandiin, tapi aku masih berpikir aku kasihan sama dia kayak gitu. Udah aku bertahan dulu. Tapi siang semakin parah, semakin kayak memaki-maki. Dia bilang, kamu di sini tuh cuma mau makan aja kayak gitu. Kayak seolah aku kayak numpang makan aja di rumah dia pikir seperti itu. Terus akhirnya ya Allah gitu, kayak kenapa ya ketika kita susah gini, kakak yang sedarah sama kita itu bisa kayak gini gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau kamu nyaman sama ibu, aku bilang kayak gitu. Aku tak pulang. Akhirnya gantian rolling lagi sama ibuku. Tapi waktu itu anakku ikut di situ. Aku pulang, intinya aku kerja di ini ya, di yang apa namanya, garment, bukan garment tapi industri rumahan itu akhirnya, dan anakku diajak nunggu di sana. Nah malam itu kan aku sendirian. Pas bapak, ibu, adik nggak di rumah. Aku komunikasi sama orang yang aku kenal di Facebook sudah kurang lebih 2 mingguan, namanya Rangga. Dia ngakunya orang Jepara dan dia di sini kakaknya punya usaha rental mobil. Dia nawari aku, gimana kalau kamu ini aja di sini nunggu rental mobil, lumayan lah, nanti sebulan 2,5, 3 juta kayak gitu. Nah itu menggiurkan banget, aku pikir. Tapi aku masih mikir ya, iya nggak ya, masa aku akan ninggalin anakku gitu. Habis itu terus
aku mikir-mikir lagi, tapi kalau misalkan aku kayak gini terus, hidupku juga nggak akan berubah kayak gitu, akan terus seperti ini, akan terus diinjek-injek. Aku pokoknya nangis ya, kayak mikirin apa-apa, jadi dilema gitu kan. Tapi akhirnya aku pergi, aku berangkat dengan uang seadanya, waktu itu 75.000 atau berapa gitu kalau nggak salah. Aku berangkat pagi-pagi, ketika tetangga nanya mau kemana, aku jawab mau nyusul ibu ke ini, ke aku bilang. Oh, ke Jepara berarti? Enggak, ke Jogja. Ke Jogja. Ke Jogja, terus aku dijemput di terminal waktu itu. Dijemput pakai mobil. Nah, orang desa ya aku, terus aku pikir, oh iya ya, mungkin kakaknya memang punya rental, dia aja pakai mobil, aku pikirku. Oke. Sesampainya aku di Jogja, aku langsung ke kosannya dia. Diceritain kalau misal rental mobil itu lama gitu. Lama, kamu sebulan kamu cuma dapat 2,5 juta. Tapi aku punya kerjaan yang lebih enak, kamu lebih cepat punya uang kayak gitu. Apaan, aku bilang, ya kayak kerja di pasar gitu. Maksudnya apa? Aku jualan apa? Aku bilang. Terus dia bilang jualan tubuhmu. Dia bilang, hah, maksudnya apa? Aku bilang, aku udah feeling kalau aku mau dijadikan pelacur waktu itu pikirku ya. Terus dia bilang, nggak apa-apa, ini demi anakmu, demi masa depanmu, biar kamu tuh nggak, kan aku sudah cerita masalah hidupku ya, biar kamu tuh nggak diremehkan keluargamu, kamu nggak akan lama kok, paling setahun itu uangmu udah kumpul gitu. Kalau bayangkan kalau sehari kamu dapat uang 700.000, 500.000, bahkan 1 juta, sebulan kamu udah punya uang 30 juta lebih, dibilang kayak gitu. Terus aku bilang, aku takut gitu, aku udah lama nggak pernah berhubungan seksual selama anakku ini, dan nggak mungkin lah aku kerja kayak gitu. Terus lagian juga aku nggak mau lah pokoknya kayak gitu kan. Terus tapi dia terus membujuk aku, membujuk. Terus aku janji kalau misal sampai kamu hamil, kalau misal kamu ada apa-apa, aku akan tanggung jawab, dia bilang. Aku akan menikahi kamu, mendampingi kamu kayak gitu. Oke, terus akhirnya aku akhirnya mau waktu itu. Terus dikasih lah aku baju-baju. Ternyata baju-baju itu adalah baju punya mantan dia. Ngakunya sih istri resmi ya, dia juga pekerja seks juga. Terus akhirnya aku dikasih baju itu, dan dia bilang kayak gini, kamu mau kerja di Ngebong atau di Sarkem gitu. Itu tempat apa? Aku bilang, ya kalau misal di Sarkem itu lokalisasi di sana, tapi masuk gang-gang gitu, tapi tempatnya itu terang. Kalau misal di Bong itu gelap, di rel kereta api gitu. Terus dia bilang, kamu di rel aja, di rel itu lebih gampang nyari tamu gitu. Oh gitu, iya. Terus habis itu dia bilang bahwa kalau misalkan nanti di sana kamu ditawar sama orang, jangan mau ya, orang itu penisnya gede-gede, dia bilang kayak gitu. Terus dia juga sering mukulin, nggak sportif kayak gitu. Terus aku bilang iya, padahal nggak ngerti orang itu yang kayak gimana waktu itu ya. Ya terus aku dibawa ke Bong Suwung. Di Bong Suwung aku didudukin di depan kamar, jadi aku ngelihat orang keluar masuk. Itu ngapain? Aku bilang, ya itu mereka melayani tamu gimana? Aku bilang gitu kan. Terus dia cerita, nanti kamu kan duduk di rel gitu ya, kalau misal ada orang yang nawar, kamu ditanya berapa, kamu bilang 150 ya, minimal kamu mau masuk itu 100.000 dan kamu harus pakai kondom ya, aku bilang kayak gitu. Terus aku di depan kamar itu kan yang jaga kamar juga jualan kondom, nah itu beli kondom di situ. Nah habis itu ada kakek-kakek usia 60 tahun sama ibu-ibu umur 35 tahun gitu masuk. Hah, aku tanya, hah kakek-kakek umur segitu juga ini ya? Iya, dia bilang. Oh gitu. Terus habis itu akhirnya aku dapat customer ya. Terus dibisikin lagi, kamu kalau melayani customer kamu nggak boleh buka baju, nggak boleh buka BH, kamu cuma lepas celana dalam tok. Kalau dicium jangan mau, iya kayak gitu. Terus akhirnya ya aku melakukan apa yang dia minta ya. Terus tarif minimal 100.000, oke. Habis itu aku selalu dikasih durasi waktu, tiap kali lebih dari 15 menit diketok, cepet gitu. Terus habis itu oke, keluar uang diminta sama dia, mana uangnya, aku bawain gitu. Oh iya gitu. Terus tiap hari seperti itu sampai kurang lebih 2 bulanan. Terus kok aku nggak M ya gitu, kok aku nggak M.
Terus aku tes, ternyata aku positif. Nah aku bilang sama dia, aku positif. Loh kok kamu bisa positif? Dibilang, padahal aku kalau MM sama dia kan nggak pernah pakai kondom ya. Dan aku yakin kalau itu anaknya dia, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, digugurin aja, tak cariin daun, kamu nyari uang 700.000 nanti itu bisa hilang gitu. Waktu itu aku masih sepakat untuk itu, cari uang untuk daun dari keraton, ngomongnya dia kayak gitu. Iya, aku dibawain daun itu, diremet-remet, diminumin, tapi nggak ada efek sama sekali juga gitu. Aku mencoba untuk mengunjungi apotik dan aku bilang, nyari obat buat gugurin kandungan, goblok ya. Kayak gitu. Terus nggak ada. Akhirnya aku waktu itu stres ya, aku pusing gimana, dia nggak mau. Terus akhirnya aku bilang, aku nggak mau aborsi karena dia sempat remet-remet perut aku juga dan itu sangat menyiksa kan. Terus akhirnya aku bilang, aku nggak mau gugurin. Ya udah, kalau misal kamu nggak mau aborsi, kita pisah aja. Dia bilang, loh janji kamu gimana? Katanya kamu mau nikahin aku. Terus uangku di mana? Aku bilang, uangku selama 2 bulan aku nyari uangnya di mana? Aku bilang, loh kamu nggak tahu aku bayarin kos kamu, aku ngajak kamu ke sini, ke hotel atau kemana? Ya itu pakai uang itu. Nah tapi selama 2 bulan aku kerja, uangku di mana? Aku bilang, udah kamu nggak usah nanyain uang lagi. Dia bilang, aku sadar di situ bahwa aku menjadi korban ini ya, kalau misal di pekerja seks namanya jadi bebek. Dia jadi orang yang ngangon gitu. Oh iya. Ya, ternyata ya udah uang. Akhirnya aku pulang, maksudnya pergi dari dia itu nggak bawa apapun. Akhirnya aku ambil baju-baju aku nelpon salah satu customer aku untuk, ayo bantuin aku buat ngangkat baju-baju aku kayak gitu. Terus aku bawa ke rel siang itu dan terus aku pulang karena aku mikir usia kandunganku masih kecil kan. Aku itu pulang pertama kali dan waktu itu aku masih norak ya karena aku merasa bahwa aku tuh cantik. Jadi aku pulang dandan tebel gitu, terus di rumah diliatin orang, rambut merah. Jadi kelihatan banget kalau emang anak nakal kalau orang bilang ya kayak gitu. Kakak ibuku kaget. Kakakku yang laki-laki terutama, dia sudah tidak mau mengenalku lagi waktu itu. Di rumah kurang lebih 3 hari ya, maksudku dengan kondisi orang rumah dan lingkungan itu benar-benar kayak mengecam aku kalau aku memang bukan orang baik-baik waktu itu. Akhirnya aku kembali lagi ke Jogja dan aku bilang ke orang tuaku bahwa aku pergi ke Bali untuk alasan sekian bulan nggak akan kembali kan. Itu terus waktu itu aku kembali ke rel dan itu pengalaman yang benar-benar menyedihkan. Pertama di Jogja aku hanya tidur pakai alas kardus waktu itu. Di relnya itu? Iya, di pinggir gitu, di dekat rel, pakai alas kardus, bantalan pakai baju-baju kayak gitu. Terus ada orang yang nawari kontrakan di pinggir itu, tapi kok aku harus bangun sendiri. Nah di situ juga di sebuah warung gitu yang sampingnya gudang, aku bangun rumah dari kos dari triplek gitu, kamar kecil gitu. Tapi itu kayak losmen banget ya karena bersih. Walaupun itu campur dengan kamar-kamar yang buat PS, melakukan transaksi seksual ya. Tapi aku selalu membedakan kayak ini kamarku untuk istirahat. Aku kalau misal mau melakukan transaksi seks ya aku harus ke kamar yang lain, nggak boleh di kamar ini gitu. Selalu aku kunci. Nah di situ beberapa kali mendapat kasus kekerasan seksual dari customer. Jadi tidak dibayar itu pernah. Dan waktu itu keamanannya aku bilang, ya gimana, aku udah lepas celana dalam, dia udah dimasukin, terus lama nggak keluar, aku nggak dibayar, terus gimana? Tapi ternyata orang keamanan sana membela customerku gitu. Aku sempat marah-marah karena kenapa? Kan aku udah dipakai, kok dia dilepas, dia harusnya tetap ngasih aku uang dong kayak gitu. Terus ya kan dia nggak keluar. Loh ini gimana sih kayak gitu? Jadi kayak ketimpangan lagi ya. Maksudnya kenapa orang di situ yang jelas-jelas dia harusnya membela PS, kenapa dia malah membela customer gitu loh. Nah udah gitu dari sering sih sebenarnya, nggak hanya sekali 2 kali ya, kayak misal dia maksa buat anal, nggak mau tapi tetap maksa sampai akhirnya pakai pukul-pukulan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu juga pernah. Tapi kalau misalnya di sana terjadi kekerasan itu,
Mbak Vivi bisa minta pertolongan nggak sih, kayak istilahnya ada penjaganya gitu di sebelah sebenarnya di sana? Kalau sekarang udah terpetakan Kak, kalau dulu kan masih belum sama seperti yang sekarang ya, masih kayak kita minta tolongnya ya sama yang punya kamar. Kalau misal yang punya kamar nggak ada ya cuma penjaganya kan perempuan, dia nggak begitu berani juga kan, jadi ya kayak pasrah aja. Kalau sekarang udah ada kayak sistem keamanan gitu. Itu sih. Terus aku kerja ya, maksudku dalam kondisi hamil aku tetap kerja jadi pekerja seks waktu itu, karena aku mikirku kalau aku pulang akan jadi beban lagi, aku hamil kayak gitu. Terus jadi PS sampai akhirnya aku usia berapa ya, 4 bulan aku hamil, aku ketemu cowok lagi, aku pacaran lagi. Terus kita tinggal satu kontrakan, ternyata dia punya kelainan psikopat. Yang tanpa ada permasalahan apapun, tiba-tiba mukul, pakai helm, mukulin. Dan itu usia berapa bulan? 7 bulan kayaknya Kak, karena usia kandunganku udah besar ya waktu itu. Aku dipukulin, aku tuh sampai bilang, walaupun orang tuaku bicaranya kasar, tapi dia belum pernah mukul aku sama sekali, aku bilang kayak gitu. Terus ketika dia mendengar suara seperti itu, dia semakin garang lagi, dibenturin ke tembok, dilempar pakai helm, diinjek-injek. Terus aku pura-pura pingsan, aku sampai kencing di celana Kak. Habis itu aku pingsan, pura-pura pingsan sih, sebenarnya aku nggak pingsan, biar dia berhenti mukulin aku. Kalau misal aku nggak pura-pura, mungkin dia akan terus berlanjut mukulin kayak gitu. Dia sering bawa teman-temannya ke kontrakan untuk minum-minum di situ, aku masakin, oke gitu. Dia nggak kerja. Nah setelah itu usia 7 bulan habis dipukulin, aku bodoh dan aku nggak lapor waktu itu. Ya wis lah, apa-apa daripada aku merasa bahwa itu aib, ini udah pilihanku karena aku udah sama dia, ya wis. Itu pikiranku waktu itu. Dan malam itu biasa aku pakai baju seksi, perut udah gede pakai baju seksi, aku jalan lewat pinggir jalan. Di sini di muka-muka masih memar, masih kerasa tapi belum kelihatan memar gitu, kepala udah dekok-dekok gitu. Dan beberapa bagian tubuhku sakit semua. Tapi aku kerja karena aku lebih nggak nyaman kalau misal tinggal di rumah dengan dia kayak gitu. Terus aku cerita sama penjaga hotel, dia bilang ya udah istirahat aja di sini. Aku nggak mau, aku kerja kok gitu. Karena aku punya pikiran bahwa besok anakku aku harus transfer susu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah aku kerja di situ, aku cerita sama teman PS yang kebetulan dia punya kamar. Dia punya warung, aku cerita aku habis dipukulin Mbak, lihat nih memar-memar kayak gitu. Dia ketawa ngakak. Kok kamu ketawa sih, aku tuh sakit, aku bilang kayak gitu. Ya cuma kayak gitu aja, aku tuh sering kok digituin. Jadi kayak di PS itu kekerasan dalam hubungan pacaran kayak gitu udah kayak hal biasa, hal dianggap kayak gitu. Aku tuh sering dipukulin, dijambak, ini loh kepala aku aja sampai dekok-dekok kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, padahal aku tuh ngerasa sakit banget ya waktu itu. Tapi malam itu aku laris, dapat uang banyak. Waktu itu terus habis itu terus berjalan. Aku tetap jadi pekerja seks sampai aku mau melahirkan. Jadi sekarang melahirkan, semalam aku masih kerja. Tapi hari ini aku udah ngerasa kayak mau ngelahirin. Aku nyiapin segala sesuatu yang mau aku bawa. Dan akhirnya malam sekitar jam 12 aku ke rel, minta tolong sama teman buat anterin dong, aku mau ngelahirin. Santai banget kayak kayak gitu. Terus yuk gitu kan, dianterin. Itu masih ditawar orang, Mama masuk berapa, aku mau ngelahirin dulu. Kayak gitu. Nah terus tapi emang nggak kerasa sakit kontraksi atau gimana Mbak? sakit Kak, itu udah pembukaan karena udah kencing campur darah ya. Tapi kayaknya nggak mungkin aku akan mengeluh gitu. Sama siapa aku ngeluh, sama pacar nggak ada, lagi minum. Terus habis itu aku nyari temanku ke rel, minta dianterin sama dia, ya dianterin. Terus di puskesmas itu nggak lama Kak, hanya setengah jam Kak, pokoknya nggak nyampe 1 jam aku melahirkan. Gampang banget anak yang kedua itu lahir. Nah stigmanya itu dari perawat. Dari perawat itu, ayahnya kemana? Kok nggak nungguin? Enggak, aku bilang. Kemana? Nggak tahu.
lagi keluar tadi sama temannya, aku bilang gitu. Terus surat nikahnya mana? Kami belum menikah, aku bilang. Makanya kalau belum punya menikah itu jangan punya anak dulu, dibilang kayak gitu. Saya bilang, ya wes lah, aku menyadari gitu, kayak ya emang ini salah gitu. Terus pacarku datang, dia udah terhuyung-huyung gitu. Aduh, parah banget pokoknya waktu itu. Nah, habis itu balik ke 2 hari di puskesmas, aku balik ke kos. Itu aku pulang kos udah langsung ke pasar, beli jamu, Melakukan aktivitas biasa. Karena nggak dijahit, Kak. Oh, nggak dijahit? Nggak, aku cuci sendiri. Bahkan aku nguras bak mandi pertama kali aku pulang karena bak mandi kotor banget. Tinggi padahal bak mandi waktu itu. Oke. Habis itu selang seminggu itu perang lagi. Jadi di situ kita rebutan anak. Anakku mau diminta sama kakaknya pacar aku itu. Terus aku bilang, ya jangan dong, ini anak udah aku bawa susah, terus ngelahirin apa-apa aku sendiri, kenapa mau dibawa, aku bilang kayak gitu. Kalau misal cuma mau dirawat terus terus aku bayar itu nggak apa-apa, tapi anakku jangan diminta, aku bilang kayak gitu. Nah terus dia bilang, ya udah gitu nggak apa-apa, dibawa ke rumahnya gitu. Tapi aku kan mikir tetap per hari aku akan ngasih uang dia 100.000 untuk ngurus anakku kayak gitu. Nah setelah 2 hari kan aku kangen ya sama anakku. Tapi itu udah 2 minggu lebih ya, karena aku udah mulai kerja. Jadi aku melahirkan 2 minggu aku kerja. Jadi masih jadi PS. 2 minggu setelah melahirkan? Iya, karena aku nggak dijahit kan, dan mensnya itu cepat selesai. Biasanya kan 40 hari. Itu 4 hari atau 5 hari itu udah selesai. Dan aku kan waktu itu nggak ada kerjaan lain kecuali jadi PSK. Dan kayak uang melahirkan dan lain sebagainya itu adalah uang yang aku umpet-umpetin sebenarnya dari pacarku. Kalau pacarku yang kedua itu dia tidak melulu minta uang, tapi dia juga minta, tapi nggak kayak yang pertama tadi harus dikasih semua ke dia, nggak kayak gitu. Itu uang aku titipin ke temen, jadi aku melahirkan itu punya simpanan 3,5 juta. Nah setelah itu ibuku minta kiriman uang karena darah tingginya kambuh, dia jatuh dan hampir nggak bisa jalan kayak gitu. Aku takut banget ya, karena aku udah nggak pernah ketemu dan posisiku habis ngelahirin, denger kayak gitu kan kayak ibu kayak gitu, susahnya gitu loh. Terus akhirnya aku transfer ke ibu, aku kan udah nggak ada pegangan lagi ya untuk kemudian hari. Akhirnya aku 2 minggu itu aku memutuskan untuk kerja, dan aku belum sampai tidur ya karena pagi nyuci dan lain sebagainya. Terus aku ngajakin pacarku buat nengok anakku. Nah dibilangnya tadi dibawa ibu, dijemput jam 6:30, katanya mau diajak ngambil sembako. Aku makbiur gitu lah, ngapa sih wong jipuk sembako ngejak buah bayi kayak gitu. Nah denger kayak gitu aku langsung dilempar pakai sendal waktu itu, sprot gitu kan. Terus aduh salah lagi itu, aku dibenturin ke kalau bangunan Jawa ada kayu di tengah-tengah itu, Kak, dipepetin di situ, dipukul perutku sama dia. Nah terus aku masih kayak eret-eretan sama kakaknya yang perempuan tadi, ojo diajar kayak gitu. Langsung pendarahan sur gitu. Habis itu terus aku jatuh, aku lari. Dan aku nggak mikir bawa HP, bawa dompet ya, Kak. Aku masuk ke rumah orang, dia bawa batu, bawa HP, bawa dompetku. Ya Allah, kayaknya aku akan mati hari ini kayak gitu. Kayaknya aku akan mati hari ini. Terus aku kan udah terkencing-kencing itu, aku lari ya, udah darah, udah kencing, aku masuk ke rumah orang. Orangnya itu malah datang ke rumah kakaknya bilang kalau aku di sana. Kayak gitu. Terus akhirnya dia pergi, Kak. Dia pergi bawa motor, dompet sama HP ku dibawa. Aku nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Kalau mungkin saat itu HP sama dompet aku bawa, mungkin aku masih bisa menghubungi orang yang aku kenal ya waktu itu. Tapi itu nggak bisa. Akhirnya aku diumpetin sama kakaknya di rumah orang yang agak jauh dari rumahnya. Terus anakku dicariin anakku gitu. Terus jam 3 aku diantar pulang ke rumah temanku ya waktu itu, karena mungkin di sana tempat yang paling aman aku rasa. Terus jam hampir malam itu anakku diantar ke sana. Ya ampun, kayak bener-bener kayak permata gitu, kayak gitu, anak gitu loh. Terus ya aku susah ya, maksudnya selama 9 bulan aku tetap jadi PS,
tetap ngumpulin uang sendiri, aku tetap ngasih makan dia, tapi anakku mau dikasih orang, ya jangan dong kayak gitu. Terus habis itu aku memutuskan untuk aku pengen pisah sama orang itu gitu. Sama temanku itu bilang, ya kowe nek meh pisah ya pisah wae gitu, tapi kowe kudu nanggung resiko apa? Aku nggak pernah berbuat apapun gitu. Jadi bakal ngoyak aku, nggak mungkin kamu akan dilepas begitu aja kayak gitu. Tapi aku tetap kekeh, dan akhirnya keesokan harinya aku gendong anakku nemuin orang itu. Aku pengen kemas-kemas, pengen pamitan, maksudnya kita dulu kenal baik, ya kita pisah baik-baik, jangan seperti ini kayak gitu. Tapi dia orang yang keras Kak, nggak peduli sama itu, bahkan masih kayak gontok-gontokan gitu ya. Dan akhirnya aku bawa baju-bajuku, baju anakku. Waktu itu memang aku sengaja bawa anakku karena di kos itu ada celurit dan benda-benda yang mungkin ketika aku akan datang sendiri, dia bisa melukai aku kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya aku bawa anakku, dia nggak tega kayak gitu. Dan akhirnya aku bawa baju-bajuku, aku pindah dan kita pisah. Terus selang beberapa hari dia datang lagi dan dia minta uang. Uang apa? Aku bilang, ya uang ganti rugi loh. Aku udah berbuat apa? Aku bilang, ya nangis lah aku Kak gitu. Terus waktu itu pinjemin dulu uang, dia minta 3 juta, terus akhirnya aku kasih 1,5 juta, itu minjem temanku. Pinjemin dulu uang buat itu, oke gitu. Nah udah gitu, setelah aku pisah sama dia, aku masih kayak takut dan lain sebagainya karena dia masih berkeliaran kan Kak. Terus dengar seminggu kemudian dia dipenjara karena kasus kekerasan, mukulin perempuan juga. Dan akhirnya dia masuk penjara, itu udah bikin aku agak aman ya, kayak gitu. Tapi selama itu aku kemudian memutuskan untuk tidak berhubungan dengan laki-laki gitu, tidak pacaran gitu. Nah karena kondisi di rel itu sepi, akhirnya aku kerja di pinggir jalan, karena di pinggir jalan itu lebih mahal. Nah waktu malam itu pas lagi apes juga, ada customer yang datang. Kemudian dia minta nyari tempat bareng sama aku. Aku mau booking kamu, tapi kita nyari tempat sama-sama ya gitu. Oh iya, aku bilang. Akhirnya aku bonceng dia, aku nggak sadar kalau dia minum. Biasanya kita melakukan transaksi dulu, biasanya kita minta uangnya dulu, tapi malam itu nggak kepikiran untuk itu Kak. Akhirnya aku bonceng aja dia ke daerah Godean, kalau sekarang aku tahu, dulu nggak tahu ya. Itu di kebun-kebun gitu. Loh mas, kita mau kemana? Hotel mana? Aku bilang, ya di sini gitu. Aduh mati, aku diperkosa di kebun, aku udah batin kayak gitu. Waktu malam itu aku masih megang uang 50.000 itu aku umpetin di bawah lidah aku takut kalau itu juga diminta sama dia. Nah terus habis itu dia nodong pisau ke aku. Ayo buka baju, dia bilang. Di sini, iya. Jangan mas, jangan, aku bilang kayak gitu. Aku udah hampir teriak, dia bilang, kalau kamu teriak aku bunuh kamu, dia bilang. Oke, yaudah, oke. Kalau misal kamu mau di sini nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus aku disuruh lepas baju, aku nggak mau lepas baju. Kalau nanti aku lepas baju, kalau tiba-tiba ada orang kita nggak bisa lari, aku bilang kayak gitu. Terus ya wes nggak apa-apa. Terus akhirnya dia lepas celana dia, aku lepas celana dalam aku. Terus aku bilang, tapi kamu harus pakai kondom ya kalau nggak mau ketularan, soalnya aku HIV ya, aku bilang kayak gitu. Itu cuma alibi aku biar dia mau pakai kondom, karena aku nggak tahu ya posisi dia itu positif atau enggak, kayak gitu-gitu. Yang jelas aku berbohong demi itu. Dan akhirnya itu benar-benar dilakuin dia di kebun. Waktu itu sampai vagina aku tuh juga kemasukan rumput. Oke, habis selesai itu, karena di situ nggak ada air dan nggak ada apapun, aku juga nggak memikirkan air, nggak memikirkan apapun. Aku cepat-cepat pakai celana dalam. Terus aku bilang sama orangnya itu, aku negosiasi lagi, bilang, mas, kamu nggak akan bayar aku kan? Atau kamu akan bayar aku? Ya nggak mungkin lah aku bayar kamu, gila, dia bilang. Kalau kamu nggak mau bayar aku, tolong antarin aku ke tempat tadi karena aku masih menyusui. Terus aku ngeliatin susu aku yang masih keluar ASI. Kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya, aku antar lagi. Terus aku bonceng dia di sela-sela perjalanan, jaket dia itu mukul-mukul kaki aku, yang satu handphone, yang satu dompet. Kalau dompet besar ketahuan. Akhirnya aku ambil handphone, aku lepas baterainya, aku masukin ke korset. Aku masukin ke korset, oke, udah jalan kan kita. Terus dia nyari, kamu lihat HP aku nggak? Enggak.
apa jatuh di sana, nggak tahu. Dia berhenti motor, aku langsung lompat turun, takut kalau dibawa pergi lagi kan. Terus ayo kita ambil ke sana, kita cari, kamu aja yang cari, aku di sini aja, kalau misal ini aku biar aku jalan aja ke sana sendiri, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Terus dia langsung muter, dia nyari HP, padahal HP di sini. Dia sempat geledah di susu, sempat geledah di celana, nggak ada. Padahal aku selipin di korset, karena aku masih pakai korset ya kak, belum ada 40 hari kan. Nah habis itu terus aku masuk ke PlayStation itu loh kak, masih buka jam 1:30 pagi. Terus sebelahnya itu jual galon isi ulang, itu aku masuk. Di situ aku apa ya, kalau dibilang diperkosa, aku gak dipaksa, tapi dia minta, terus akhirnya aku dibayar, dikasih uang, aku diantar pulang kayak gitu. Terus paginya, terus akhirnya aku mandi, keramas dan lain sebagainya sambil nangis, ya Allah kenapa sih masnya kok bertubi-tubi, nggak pernah selesai kayak gitu. Waktu itu nangis, kalau sekarang udah move on jadi nggak bisa nangis. Oke, tadi Mbak Vivi udah cerita panjang banget dan menguras hati banget dengerinnya Mbak. Terus aku penasaran banget sih, ini kalau misalnya orang lihat Mbak Vivi sekarang ini tuh kayak bener-bener kuat banget. Maksudnya kalau misalnya Mbak Vivi nggak cerita tuh kita nggak tahu ternyata sebelumnya Mbak Vivi udah pernah menerima kekerasan seperti itu gitu loh. Iya, nah tuh. Hal apa sih Mbak yang bisa bikin Mbak Vivi ini akhirnya survive, bisa bertahan diri sampai sekarang, bisa sekuat ini dan berada di sini tuh hal apa sih Mbak yang ini? Jadi aku lebih kayak belajar dari permasalahan yang pernah aku alami gitu kak. Tapi waktu itu mengalir ya, jadi kan di lokalisasi pekerja seks itu kan ada organisasi. Nah aku ikut berkecimpung di situ, diajak sama salah seorang ibu-ibu pengurus gitu, ayo ikut yuk gini. Iya. Terus akhirnya ada pertemuan di luar. Kemana bu? Ke PKBI. PKBI apa sih gitu? Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Oh iya, akhirnya aku ikut di sini, ketemu sama orang-orang dari orang-orang apa ya, kayak pengurus komunitas dari organisasi-organisasi lain. Nah habis itu di kepengurusan komunitas di sana aku sempat jadi wakil ketua juga kak, karena aku aktif ya, karena aku aktif mengikuti kegiatan, setiap ada kegiatan kayak pelatihan jurnalistik atau apa, itu aku tertarik. Jadi aku tuh mulai kayak timbul keinginan untuk aku pengen belajar lagi kayak gitu. Nah kebetulan di PKBI, karena aku tuh deket sama beberapa relawan di sini, jadi kadang kalau misal ada pertemuan aku mewakili komunitasku untuk datang. Nah kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu kenal Kaukus Perda Gepeng tahun 2014 kalau nggak salah, sempat ikut demo juga. Nah di situ aku kenal sama Kak Didin. Kak Didin itu dulu dia Save Street Children gitu ketuanya. Terus aku ditawari untuk sekolah kejar paket C waktu itu. Kejar paket C, akhirnya aku mau gitu. Aku mau. Nah di situ juga kan ada orang dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Nah terus di LBH itu kebetulan dia membuka sekolah paralegal. Terus sasarannya kan ke komunitas marginal mbak. Terus akhirnya aku ikut itu. Kenapa? Kadang aku mikirku kenapa aku pengen belajar sekolah, pengen belajar lagi. Itu karena aku melihat pengalamanku yang itu pahit, yang itu ini tuh aku harus gimana caranya, aku harus mendaur ulang biar itu jadi kayak ya itu sejarah seperti itu. Tapi dari sejarah itu aku harus bisa menguak semua, bisa apa namanya, kayak mencari jalan keluar, mencari solusi kayak gitu. Nah tapi aku terkendala dengan waktu itu kenal laki-laki sempat nikah siri mbak. Nah tapi ternyata waktu itu juga hanya permainan sih, kayak dieksploitasi aja, kayak budak seks. Terus ya segala pekerjaan dilimpahkan ke aku sampai akhirnya aku hampir dibegal. Nah di situ aku sakit, aku ngabarin ke dia bahwa aku aku fotoin luka-luka aku, dia nggak peduli. Ternyata dia udah nikah siri lagi. Bahkan waktu itu hubunganku sama keluarga itu juga dibatasi kak. Nah yang lebih parah lagi, aku tuh selalu diumpetin di kamar mandi kalau keluarganya datang. Karena dia malu, maksudnya pendidikanku tuh baru kejar paket C gitu, sedangkan dia sarjana muda gitu. Nah habis itu terus seolah-olah kayak menggebu-gebu gitu loh. Oh gini ya gitu, maksudnya berarti aku tuh harus berpendidikan, aku harus ini gitu ya. Terus akhirnya
aku lanjutin kejar paket C sama sekolah paralegal itu. Kalau sekolah paralegal itu kan setiap hari Jumat Sabtu, kadang Sabtu Minggu kayak gitu. Nah aku ikut itu sampai akhirnya selesai. Itu 2 tahap Kak, dan itu selesai. Malam aku kerja sampai pagi, nanti pagi berangkat jam 8 sampai jam 5 sore. Kayak nggak istirahat gitu. Selain itu aku juga belajar massage. Nah waktu itu aku mikir gimana ya caranya aku belajar massage tapi aku dapat duit, nggak ngeluarin duit kayak gitu. Dan akhirnya aku nggak bisa massage karena waktu itu datang ke spa, di sana diajarin, terus aku kerja di sana. Jadi malam kerja, siang juga kerja kayak gitu. Selain itu aku punya kesibukan lagi mendampingi teman-teman ODA orang dengan HIV positif, terutama di komunitas PS ya Kak. Jadi aku ngerasa bahwa mereka di sini juga sama kayak aku, nggak punya siapa-siapa kayak gitu. Dan itu juga jadi hal yang benar-benar membuat pelajaran hidup yang ini Kak. Waktu itu aku nemu orang dengan HIV positif, dia dengan anak tinggal satu rumah, dia diabetes tapi basah gitu, terus dia juga TB. Aku mendampingi dia dan dia itu lari-lari Kak, sulit gitu. Terus akhirnya aku ada sedikit uang, aku buat kos, dia juga masih ada. Terus akhirnya aku juga mendampingin anaknya untuk screening dan anaknya itu sehat. Beberapa kasus sih aku ikut mendampingi sampai aku tuh psikosomatik. Waktu mendampingi teman-teman ODA yang dia udah parah, dia udah keluar penyakit kulit, kandidiasis kayak gitu itu terus berasa bawah badan kayak berasa gatal semua padahal nggak kenapa-kenapa. Terus diimpiin aku positif HIV itu ngeri sekali gitu. Berarti dimulai dari aktifnya Mbak Vivi di LSM, terus mendampingi teman-teman itu juga kadang menjadi nilai dan pegangan tersendiri ya Mbak buat terus melanjutkan hidup kayak gitu. Betul sekali Mbak, betul sekali. Dan dari sharing teman-teman itu ada yang lebih parah dari aku. Jadi dari situ kadang aku harus merasa aku harus bersyukur gitu, walaupun aku pernah melalui hal-hal itu, tapi aku bisa melewatinya. Ada kok yang lebih berat lagi kayak gitu itu. Nah dari itu terus Kak sampai sekolah paralegal selesai, akhirnya kejar paket C selesai. Aku berpikiran bahwa aku pengen kuliah gitu. Aku pengen kuliah. Siapa tahu ini bisa jadi jalan aku untuk keluar dari pekerjaanku ini. Bisa jadi juga untuk membawa aku ke depan. Walaupun aku seorang janda, aku berpendidikan gitu loh. Jadi menambah bobot aku gitu. Karena ketika kita pulang, kita seorang janda, kita pergi dari rumah, pulang kita bukan apa-apa, itu akan menjadi stigma lagi gitu. Tapi ketika aku seorang janda, aku pergi dari rumah, aku pulang sarjana hukum, itu keren kayaknya gitu. Terakhir nih Mbak Vivi, mungkin Mbak Vivi bisa kasih pesan buat teman-teman siapapun, termasuk mungkin perempuan di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami kekerasan seperti kekerasan apapun kayak gitu Mbak. Iya, untuk teman-teman khususnya perempuan di luar sana yang pernah mengalami kasus kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun KDRT dan lain sebagainya, kita harus kita boleh maksudnya kemudian sedih dengan apa yang telah kita alami, tapi jadikanlah itu sejarah yang justru itu menggebrak jiwamu untuk gimana caranya aku harus bisa menemui cara untuk itu tidak terulang lagi. Selain itu kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kita sebagai korban, tapi kita jangan pernah menyudutkan diri. Kayak misalnya aku jijik dengan diriku sendiri, jangan. Kita harus menyayangi diri kita, karena kita sudah menjadi korban gitu. Ketika kita merasa jijik, ketika kita putus semangat, itulah yang akan selalu menggerogoti diri kita. Kita berusaha untuk terbuka, untuk mencari jalan. Gimana caranya kita, maksudnya kita sudah melewati itu, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi jangan sampai kita terperangkap dalam ingatan-ingatan buruk yang selalu menghantui kita, bahkan menjadi dendam dengan diri kita sendiri. Itu jangan sampai. Jadikan pengalaman itu sebagai motivasi kita untuk melangkah ke depan. Masa depan kita masih panjang gitu.
Jangan sampai peristiwa-peristiwa itu menghambat, tapi justru gebraklah jiwamu untuk ayo kamu bisa melewati itu, kamu bisa lebih baik dari itu, dan jangan pernah sampai jadi korban lagi. Wah, keren banget Mbak Vivi. Aku mau nge-quote nih, gebraklah jiwamu dan jangan sampai itu terulang lagi. Bangkit gitu ya Mbak? Iya, betul. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Vivi udah mau datang ke sini, udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman yang luar biasa tentunya, dan pasti bisa menjadi perspektif juga buat teman-teman cerita di sini, perspektif baru seperti itu. Sekali lagi makasih Mbak Vivi. Sama-sama Kak, terima kasih juga. Segitu dulu podcast kita kali ini. Ya nggak bisa ngikutin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya podcast ini semakin berkembang, supaya kita juga bisa belajar bersama-sama lagi di podcast ini. Gitu. Dadah. Yeay.